Shalom adik-adik dan para parents, kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru yaitu bulan Juli. Bulan lalu kita sudah belajar mengenai kehidupan Raja Salomo dan ada banyak raja-raja yang jahat yang memimpin setelah kerajaan Salomo. Karena itu Tuhan mengirimkan dua nabi yang luar biasa dan bulan ini kita akan belajar mengenai dua nabi tersebut yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka lewat ketaatan mereka, dan kita juga dapat melihat kalau mujizat Tuhan nyata throughout their life sepanjang perjalanan hidup mereka. Karena itu adik-adik fokus dalam beribadah dan inilah NDC Kids at Home. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Adik-adik kok masih ada yang mukanya lesu sih, nggak semangat, masih ada yang ngantuk-ngantuk tuh kayaknya. Wah, Kak Hani mau ajak semuanya untuk semangat nih hari ini. Kita mau memberikan senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Adik-adik, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama Kak Hani kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah memuji nama Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan yang membuat kami dapat bersukacita dan bersemangat. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang masih duduk, ayo semuanya bangkit berdiri. Yang masih duduk, berdiri semuanya, karena kita mau menyiapkan hati, tubuh kita juga untuk memuji nama Tuhan. Kita melompat bagi Tuhan. Kita yel-yel dulu ya. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi. NDC Kids, praise the Lord. Ayo memuji Tuhan adik-adik. Bersukacita. Let's go. He's God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sky. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it. True King, there's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. Shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done, all the wonders under
kepada Tuhan. Mari kita puji Dia, sembah Dia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom adik-adik, wah penasaran gak nih kita mau ngapain? Soalnya kakak udah pakai jubah seperti ini nih. Nah biasanya kalau udah pakai jubah seperti ini kita mau ada eksperimen ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ikutin kakak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap kami. Supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan fokus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita mau ada percobaan yang sederhana nih. Tapi bukan kakak loh yang melakukan percobaannya. Kakak akan dibantu oleh 2 orang teman kakak nih. Nah yuk kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Hai teman-teman, namaku Reinhard, ini adikku namanya Jason yang ini.
Hari ini kita mau eksperimen. Gampang loh. Kalian bisa coba sama Mami dan Daddy. Oke, mari kita coba eksperimennya. Ini batunya dan ini airnya saya udah siapkan. Iya. Maaf. Dan di sini ada tangan diiupin. Airnya, batunya tidak menghisap airnya. Batunya cuma bagian luarnya yang basah. Dan sekarang mari kita coba yang sponge sekarang. Pop. Kita diamin dulu ya. Wah, katanya udah mau bentar lagi nih. Wah, ternyata sponsnya menghisap air karena ada buli-bulinya. Kayak kita bisa peres. Lian. Ya. Saya mau cobain juga. Bye-bye. Nah adik-adik gimana? Kelihatan kan perbedaannya antara batu dan spons tadi tuh ketika dimasukkan ke dalam air. Nah air dalam wadah yang tadi tuh seperti firman Tuhan. Nah ketika batu dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi adik-adik? Dia cuman basah di bagian luarnya aja, di bagian permukaannya aja. Nah itu sama tuh seperti anak-anak Tuhan yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dengerin aja nggak mau, apalagi melakukan firman Tuhan. Nah sedangkan spons tadi ketika dimasukkan ke dalam air, dia langsung menyerap airnya kan. Nah itu sama tuh seperti anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Mereka mau mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik semua mau jadi seperti yang mana nih? Jadi seperti yang batu atau yang spons nih? Yang pastinya jadi seperti spons dong Kak Stesi. Aduh Kak Stesi ini pakai cara nanya lagi ya. Kan adik-adik semua mau jadi anak-anak yang taat. Nah sebentar lagi kita mau denger cerita nih. Satu tokoh yang taat nih. Tapi siapa ya? Ya udah kita saksikan aja sama-sama ceritanya. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian adik-adik, baik kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Mereka dipimpin oleh raja-raja yang tidak taat sama Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan nabi-nabi kepada mereka untuk memberitahukan supaya mereka percaya kembali sama Tuhan dan berhenti melanggar perintah-perintah Tuhan. Salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan adalah Nabi Elia. Nabi Elia hidup pada zaman Raja Ahab. Suatu ketika Nabi Elia mendatangi Raja Ahab dan memberitahukan kepadanya bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan pada waktu yang lama kepada bangsa Israel. Hal ini diizinkan Tuhan karena Raja Ahab adik-adik melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi bersembunyi ke padang gurun di dekat tepi sungai supaya Raja Ahab tidak menemukan dan membunuh Nabi Elia. Nah, Nabi Elia adik-adik tinggal di padang gurun dekat tepi sungai pada waktu yang lama. Setiap hari Nabi Elia minum air dari sungai tersebut dan makan makanan yang dibawa oleh burung gagak yang diperintahkan Tuhan. Setiap hari burung gagak tersebut membawa roti dan juga daging kepada Nabi Elia. Nah adik-adik, karena Tuhan tidak menurunkan hujan, sungai tersebut menjadi kering. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke kota Sarfat. Dalam perjalanannya ke kota Sarfat, Nabi Elia bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Nah, Nabi Elia bertanya kepada perempuan tersebut, apakah wanita tersebut bisa memberikannya air dan juga roti? Jawab wanita tersebut, "Tuan, saya tidak memiliki banyak bahan makanan. Saya sangat miskin. Saya mengumpulkan kayu bakar ini untuk pulang memanggang
roti dengan bahan yang terakhir. Kemudian saya dan anak saya akan memakannya. Setelah itu kami akan mati karena kami tidak memiliki uang lagi untuk membeli bahan makanan. Jawab Nabi Elia kepada wanita tersebut, "Jangan takut. Pangganglah roti untuk kamu dan juga anakmu. Tetapi jangan lupa untuk memberikan juga kepada saya sepotong roti untuk saya makan." Tuhan berkata bahwa bahan makanan yang engkau punya tidak akan pernah habis. Ia akan memberikan bahan makanan sampai Tuhan menurunkan hujan. Nah, adik-adik, wanita tersebut mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia dan dia melakukan sesuai dengan perintah Nabi Elia. Dia memanggang roti dan diberikan kepada Nabi Elia, dan adik-adik tahu bahan makanannya tidak habis untuk dia dan anaknya juga. Keesokan harinya dia melakukan seperti hal yang demikian dan terus-menerus adik-adik dia melakukannya. Tuhan, adik-adik, tidak pernah membiarkan wanita tersebut dan perempuan dan juga Nabi Elia. Bahan makanan mereka tidak pernah habis. Tuhan selalu menyediakan kepada mereka bahan makanan. Akhirnya Nabi Elia tinggal bersama wanita tersebut dan anaknya, dan mereka tidak pernah kelaparan adik-adik karena Tuhan selalu menyediakan makanan bagi mereka. Nah, suatu ketika adik-adik, anak dari wanita tersebut meninggal dunia. Nabi Elia mengambil dan membawa anak tersebut ke atas dan menidurinya atau menaruhnya di tempat tidur. Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menghidupkan anaknya tersebut. Dan adik-adik tahu, Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Anak tersebut hidup kembali. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, ya akhirnya adik-adik, wanita tersebut dan anak tersebut percaya kepada Tuhan. Wow, keren ya adik-adik ya. Wah, kenapa ya adik-adik perempuan itu kok bisa taat ya sama apa yang dikatakan Elia? Karena perempuan itu percaya sama apa yang diperintahkan Tuhan. Percaya? Apa ya artinya percaya? Nah, Kak Nana sekarang tanya nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu ini namanya apa? Ya betul, ini namanya kursi. Dari zaman dulu juga kita nyebutnya kursi ya. Dari zamannya papa mama kita, kakek nenek kita, opa oma kita. Ya benda ini namanya kursi. Terus kursi ini bisa untuk kita dudukin. Terus kok kita percaya kursi ini kuat untuk kita dudukin? Bahkan ada yang bisa tidur juga nih di kursi. Ada juga yang naik juga ke kursi. Kok kita percaya ya kalau kursi ini gak bakalan patah pas kita dudukin itu? Gimana ya? Karena udah banyak banget buktinya. Kita udah pernah alamin juga nih. Kita juga udah pernah denger juga ceritanya bahwa kursi ini ya kuat. Nih kalau gak percaya Kak Nana contohin ya. Kita bisa duduk di kursi ini. Kita juga bisa tiduran. Nah kita juga bisa naikin loh. Kuat banget ini kursi untuk kita naikin seperti ini. Nah pengetahuannya seperti itu, kita tahu nih dari orang-orang sekitar kita dan apa yang udah pernah kita alamin juga, itulah yang namanya percaya. Jadi percaya itu kita tahu banget, kita ngerasa sesuatu itu tuh benar banget, itulah yang namanya percaya. Nah, kalau sama kursi aja kita percaya, kita kan sering banget nih udah denger cerita tentang Tuhan kita. Ya pastinya kita percaya dong, bukan main sama Tuhan kita. Di saat kita takut, di saat kita sedih, Tuhan tolong kita. Jadi kita percaya sama Tuhan. Di dalam satu hari aja nih adik-adik, kita banyak banget nerima pertolongan Tuhan. Misalnya pas kita lagi makan, makanan kita sehat, makanan kita bergizi, makanan kita bersih. Nah itu juga pertolongan Tuhan. Pada saat kita harus pergi, kita harus ke suatu tempat, kita bisa tiba dengan selamat, itu juga pertolongan Tuhan. Tapi nih adik-adik, ada kadangnya
ketika kita berdoa, doa kita tuh belum dijawab sama Tuhan. Terus kalau seperti itu, apakah percaya kita bisa hilang seperti ini? Jangan, apa terus kita mau ngambek sama Tuhan? Apa kita jadi males nih berdoa sama Tuhan? Gak mau berdoa lagi sama Tuhan. Jangan seperti itu ya. Kita harus tetap semangat untuk percaya sama Tuhan kita. Terus gimana Kak caranya? Ini nih, kita harus memberikan pikiran kita hal-hal yang baik. Apa yang harus kita pikirin? Pikirinlah pikiran hal yang baik. Misalnya Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus peduli sama kita, Tuhan Yesus mau tolong kita mau taat sama Tuhan. Jangan dengerin si iblis yang nyuruh-nyuruh. Ih, kamu ngambek aja sama Tuhan. Ih, kamu marah-marah aja sama Tuhan. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bagus, dengan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kan dengan seperti itu semakin hari kita akan semakin kuat. Kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin kuat. Dan jika sudah seperti itu, meskipun doa kita belum ada yang dijawab sama Tuhan, ataupun kita mungkin suatu kali tidak menerima pertolongan Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan. Itulah yang namanya iman yang kuat. Nah adik-adik, kita harus memilih yang benar ya setiap harinya. Seperti ada tertulis nih di dalam Alkitab. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi Tuhan mau kita percaya aja sama Tuhan, miliki iman yang kuat sama Tuhan. Meskipun ada doa kita yang belum dijawab sama Tuhan. Caranya gimana Kak? Yaitu tadi, kita penuhi pikiran kita sama hal-hal yang baik. Gimana Tuhan sayang sama kita, gimana kerennya Tuhan kita, gimana asiknya ngobrol sama Tuhan. Jangan mau punya pikiran-pikiran yang buruk. Ngambek sama Tuhan, terus marah sama Tuhan, hal-hal yang bikin kita bete, jangan dipikirin ya. Kita mau memikirkan hal yang baik-baik saja. Dijamin deh kalau misalnya kita sudah memenuhi pikiran kita dengan yang baik, iman kita pasti semakin kuat dan kita makin percaya sama Tuhan. Selanjutnya kita tinggal menunggu saja adik-adik. Tuhan pasti menjawab doa kita. Adik-adik, kita harus belajar ya selalu memiliki hati yang percaya, taat melakukan firman Tuhan, dan terus berdoa. Wah, nggak terasa adik-adik, kita sudah mau selesai nih ibadahnya. Sama-sama Kak Hani kita mau tutup dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa taat melakukan firman-Mu dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Setelah ibadah ini adik-adik langsung join small grupnya masing-masing ya. Happy Sunday! Pertanggal 15 Mei 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 6 sampai dengan 12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids.
pastikan papa dan mama melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang, karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Untuk adik-adik yang belum bergabung ke dalam small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini. Lalu untuk papa dan mama yang anaknya berusia baby sampai dengan TKB dapat mengunduh aktivitas di aplikasi NDC. Dan bagi papa mama yang memiliki anak yang sudah duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD dapat mengunduh bahan diskusi dalam aplikasi NDC. Semua materi ada di dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.